Katekisasi nomor 16. Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ke-8? Allah tidak hanya melarang pencurian dan perampasan yang dihukum oleh pemerintah. Segala tipu daya yang dirancang untuk memperoleh milik sesama kita manusia juga Dia namakan pencurian. Apakah dilakukan dengan kekerasan atau dengan berbuat pura-pura adil, ataupun dengan timbangan, ukuran, takaran, barang-barang, mata uang palsu, dengan makan riba, atau dengan cara apapun yang dilarang oleh Allah. Selain itu, juga segala sifat kikir dan segala pemborosan serta pemakaian dengan sia-sia atas pemberian-pemberiannya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, pada saudara-saudari dalam perintah ini? Agar aku sedapat-dapatnya dan di mana mungkin berupaya demi kemanfaatan sesamaku manusia, dan bertindak terhadapnya sebagaimana aku ingin orang lain bertindak terhadap diriku. Selain itu, agar aku bekerja dengan tekun, supaya aku dapat memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan. Jadi, saya harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, sehingga saya tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan materi yang akarnya pada ketamaan, pada harta. Jadi, saya senantiasa bersyukur atas berkat-Nya, dan ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menolong sesama saya dalam soal materi. Apa yang dikehendaki perintah yang ke-9? Agar aku tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun, tidak memutarbalikkan perkataan orang, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang, tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dulu. Sebaliknya, aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena hal itu adalah perbuatan iblis. Agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Lagi pula, agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar. Juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Saya akan menyatakan ya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, walaupun itu berakibat akan merugikan saya. Saya berusaha menjaga perkataan saya, sehingga saya hanya mengucapkan kata-kata yang perlu diucapkan dan tidak menceritakan cerita yang tidak perlu diceritakan. Perlu atau tidak didasarkan pada pemuliaan nama Tuhan, atau berdasarkan batu sandungan. Bila itu bakal menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik tidak kita ceritakan. Saya tidak akan menyatakan apapun juga sebelum nyata kebenarannya. Jadi tidak akan memberikan hoax. Saya juga tidak akan menyatakan pendapat ataupun tafsiran saya sampai penelitian saya menyatakan bahwa yang saya katakan itu benar.
yang saya share itu benar. Hati-hati tidak share hoax, tidak menceritakan hoax dan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mari kita tidak melakukan itu. Apa yang dituntut perintah ke-10 bagi kita? Agar jangan timbul dalam hati kita keinginan dan pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah apapun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa dan gemar melakukan perbuatan yang benar. Mari kita renungkan ini. Aku harus menyadari bahwa keinginan memiliki yang bukan milikku, baik dalam pikiran, itu adalah bertentangan dengan seluruh hukum Allah, dengan seluruh firman Allah. Saya tahu bahwa firman Allah membuat saya mengerti tentang istilah keinginan. Dan keinginan tersebut bukan jalan masuk yang benar. Keinginan itu bisa jadi jalan masuk bagi dosa juga. Tetapi apakah dapat orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Ya tidak. Bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Namun, sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah. Tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. Mengapa Allah menyuruh mengajarkan 10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas? Kalau tidak ada seorang pun sanggup melaksanakan selama hidup di dunia ini. Pertama, agar kita selama hidup makin lama makin mengenal watak kita yang berdosa dan makin berusaha mendapatkan pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Selanjutnya, supaya kita dengan tiada henti-hentinya berupaya dan memohon kepada Allah, memohon karunia Roh Kudus, agar kita semakin diperbarui menurut gambar Allah, hingga kelak sesudah hidup kita ini mencapai kesempurnaan yang ditunjukkan kepada kita. Jadi, saya tahu bahwa walaupun saya sudah tobat dan percaya, tapi tetap tak bisa mentaati 10 firman Allah ini. Tak bisa untuk berusaha sendiri layak ada di kerajaan Allah. Saya tahu bahwa melalui 10 firman ini, maka saya lebih peka lagi, sangat peka lagi terhadap dosa. Saya sadar bahwa melalui 10 hukum ini, saya perlu Roh Kudus yang terus mengingatkan saya terhadap dosa, sehingga bisa mencapai kesempurnaan. Mari, karena 10 hukum itu menunjukkan kesalahan dosa, tetapi melalui Roh Kudus kita disempurnakan, dikuduskan hari demi hari. Mengapa doa perlu bagi orang Kristen? Doa itu adalah bagian utama pemberian syukur yang Allah tuntut dari kita. Dan Allah hendak melimpahkan rahmat-Nya serta Roh Kudus hanya kepada mereka yang dengan berkeluh kesah dan dengan tiada henti-hentinya memohon rahmat serta roh itu darinya dan mengucap syukur atasnya. Saya perlu berdoa, karena doa adalah cara orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ingin saya terus berdoa kepadanya.
Saya percaya bila saya berdoa, pasti Tuhan akan terus mempedulikan saya. Mari kita yakini dengan iman, dengan kesungguhan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kalau saya berdoa, Tuhan pasti mendengarkan dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Apa yang seharusnya termasuk dalam doa yang berkenan di hadapan Allah dan yang dikabulkan? Pertama, dengan segenap hati kita harus berseru hanya kepada Allah yang esa dan sejati, yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam firman-Nya, untuk memohon kepadanya segala sesuatu yang menurut perintah-Nya kita mohon. Lagi pula, kita harus insaf benar akan kekurangan dan kesengsaraan kita, supaya kita merendahkan diri di hadapan kemuliaan-Nya. Dan ketiga, seharusnya kita mempunyai dasar yang kuat, yaitu bahwa Dia pasti sudi mau mengabulkan doa kita walau kita tidak layak, karena Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji-Nya dan firman-Nya. Apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepadanya? Segala kebutuhan rohani dan jasmani yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam doa yang diajarkan sendiri kepada kita. Jadi, saya harus menghargai kedaulatan Allah dalam doa saya. Saya berdoa dengan segenap hati dalam rasa syukur, karena sebenarnya saya tak layak bicara langsung dengan Allah. Saya berdoa dengan iman bahwa Tuhan yang tak terlihat pasti mendengar doa saya dan pasti mengabulkan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya mengerti bahwa saya harus berdoa demi kemajuan rohani dan jasmani saya. Mari kita sungguh-sungguh serius dalam mendalami 10 hukum dan juga doa-doa kita. Amin.